Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa tanda bulat kecil yang sering kita jumpai di atas alif. Perlu kalian ketahui bahwa tanda bulat tersebut tidak hanya satu bentuk. Ada beberapa bentuk dan bahkan fungsinya berbeda. Coba kita perhatikan pada 3 tanda bulat ini. Yang pertama, bentuknya sama seperti angka 5 dalam bahasa Arab. Kemudian tanda bulat yang kedua, bentuknya berbeda. Bentuk bulatnya sama seperti 0 dalam bahasa Indonesia. Kemudian tanda bulat yang terakhir, ini sangat mirip dengan huruf shad. Dan tanda bulat yang terakhir ini sebenarnya tidak begitu bulat. Namun sebagian pemula terkadang masih bingung untuk membedakan tanda ini dengan 2 tanda bulat yang sebelumnya. Oleh karena itu, insya Allah pada video kali ini kita akan menjelaskan satu persatu dari 3 tanda ini. Apa fungsinya, apa namanya, dan bagaimana cara penerapannya di dalam Al-Quran. Kita mulai dari tanda yang pertama yang bentuknya kurang lebih sama seperti angka 5 bahasa Arab. Tanda ini dinamakan dengan sifr mustadir. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tanda bulat yang lonjong. Apa fungsi tanda ini? Fungsinya adalah ketika kita mendapatkan tanda tersebut, maka berfungsi untuk membatalkan fungsi dari sebuah huruf. Lalu di huruf apa saja tanda ini bisa kita dapatkan? Tanda ini hanya ada pada 3 huruf. Di atas alif, di atas waw, dan di atas ya. Sekarang kita coba praktek langsung pada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terdapat tanda tersebut. Contoh pertama, sifr mustadir di atas alif. Qawarira min fiddah. Kita perhatikan pada kata qawarira, di situ ada sifr mustadir di atas alif, yang menunjukkan alif tersebut tidak kita baca. Qawarira min fiddah. Jangan dibaca qawarira min fiddah, yaitu bacaan yang salah. Kenapa? Karena huruf ra di sini tidak lagi dibaca panjang, sebab karena alif setelahnya ditandai dengan sifr mustadir. Kemudian contoh yang lain, liyarbuwa fi amwalin nas. Kita perhatikan pada kata liyarbuwa, yang mana huruf waw tidak boleh kita baca panjang meskipun ada alif di depannya, karena alif tersebut ditandai dengan sifr mustadir. Liyarbuwa fi, jangan dibaca liyarbuwa fi. Kemudian contoh berikutnya, sifr mustadir di atas waw. Wa ulil amri minkum. Kita perhatikan pada kata wa uli. Setelah huruf hamzah yang dhammah terdapat huruf waw yang seharusnya memanjangkan hamzah. Namun karena ada sifr mustadir di atas waw, maka waw tidak berfungsi lagi untuk memanjangkan hamzah yang dhammah. Sehingga jangan dibaca wa uli, tapi wa ulil amri minkum. Kemudian contoh selanjutnya, ha antum ulai tuhibbunahum. Kita perhatikan pada kata ulai. Setelah hamzah yang berharokat dhammah ada waw. Dan waw di sini juga tidak berfungsi untuk memanjangkan hamzah. Ha antum ulai tuhibbunahum. Kemudian contoh selanjutnya, sifr mustadir yang berada di atas ya. Ila fir'auna wa malaih. Sifr mustadir ada pada kata wa malaih. Hamzah yang kasrah harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Wa malaih. Yang benar wa malaih. Contoh selanjutnya, min naba'il mursalin. Pada kata naba'i juga tidak boleh dipanjangkan hamzahnya, meskipun setelah hamzah ada ya. Nah, sekarang kita pindah ke tanda bulat yang berikutnya, yaitu tanda bulat yang mirip dengan angka 0 dalam bahasa Indonesia. Tanda ini disebut dengan sifr mustatil. Sesuai dengan namanya, sifr mustatil dalam bahasa Indonesia itu artinya
bulatan atau nol yang memanjang. Apa fungsi tanda ini? Fungsinya adalah membatalkan fungsi sebuah huruf jika disambung. Namun jika berhenti, maka huruf tersebut tetap berfungsi. Insya Allah dengan contoh kita bisa lebih memahami. Nah, sekarang pada huruf apakah tanda ini berada? Tanda ini hanya ada pada alif dan tidak ada pada huruf yang lainnya. Nah, sekarang kita coba praktek langsung di dalam Al-Quran sesuai dengan fungsi dari tanda ini. Contoh pertama, kita coba baca in tarani ana. Apabila kita berhenti, maka huruf alif yang di atasnya ada tanda sifar mustatil tetap berfungsi karena kita waqaf atau berhenti. In tarani ana. Namun apabila kita sambung, kita lanjut, maka tanda ini membatalkan fungsi alif. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Maka alif di sini tidak berfungsi sehingga nun tidak boleh kita baca panjang apabila kita wasol atau disambung. Kita ke contoh yang lain. Kita baca dengan dua cara, kita waqaf dan wasol. Kanat qawarira. Huruf ro pada kata qawarira dibaca panjang. Alif tetap berfungsi. Sekarang kita coba sambung. Kanat qawarira min fiddah. Pada kata qawarira, huruf ro-nya tidak dipanjangkan. Disebabkan karena kita sambung atau kita wasol. Kemudian contoh berikutnya. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Huruf nun dibaca dua harokat. Alif tetap berfungsi meskipun ada tanda sifar mustatil. Sekarang kita sambung atau kita wasol. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِي. Huruf nun dibaca pendek dan alif tidak difungsikan. Kenapa? Karena kita sambung atau diwasol. Semoga difahami ya. Sekarang kita lanjut pada tanda yang berikutnya, yaitu tanda yang mirip huruf shad. Meskipun tanda ini tidak begitu bulat, namun bentuknya hampir bulat, sehingga sebagian pemula terkadang masih sulit untuk membedakan tanda ini dengan dua tanda bulat yang sebelumnya. Tanda ini diambil dari huruf shad, dan ini merupakan simbol untuk hamzah wasol. Sehingga ketika ada alif yang diberikan tanda seperti ini, maka ketahuilah itu adalah hamzah wasol, bukan lagi alif. Dan yang terpenting untuk diketahui adalah hamzah wasol hanya dibaca di awal kalimat dan tidak dibaca ketika berada di tengah kalimat. Kita coba baca beberapa contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, uqtulu yusufa aw itrahuh. Hamzah wasol dibaca. Kemudian contoh yang kedua, ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kita perhatikan hamzah wasol pada ibtigha'a tidak dibaca. Kenapa? Karena posisinya di tengah kalimat. Ma tashabaha minhu ibtigha'a. Bukan dibaca ma tashabaha minhu ibtigha'a. Itu bacaan yang keliru. Contoh selanjutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pada contoh terakhir hamzah wasol juga dibaca. Kenapa? Karena berada di awal kalimat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan tiga contoh ini, hamzah wasolnya dibaca dengan harokat yang berbeda-beda. Pertama, hamzah wasolnya dibaca dengan harokat dhammah, uqtulu. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita waqaf pada kata min, kemudian kita lanjut pada ibtigha'a, hamzah wasolnya dibaca kasrah. Kemudian contoh yang terakhir, hamzah wasolnya dibaca fathah. Nah, sampai di sini mungkin pemula masih bingung. Sebenarnya hamzah wasol itu harokatnya apa? Fathah, kasroh, atau dhammah? Jawabannya adalah hamzah wasol itu bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh.
Dan ada ketentuannya kapan dibaca kasroh, kapan dibaca fathah, dan kapan dibaca dhammah. Dan insya Allah pada video ini kita tidak akan membahas tentang hamzah wasol, bagaimana cara membacanya. Namun kami telah menyediakan link dari video yang membahas tentang cara membaca hamzah wasol. Silahkan bagi kalian yang ingin mengunjungi video tersebut, kami telah menyediakan linknya di deskripsi. Semoga pelajaran kita pada video kali ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.